balik lagi di acara People PIP Podcast episode yang ketiga. Kenalin, nama aku Fitri Ayu Septiani, menjabat sebagai bendahara umum yang akan menjadi host pada episode kali ini. Yang tungguin terus, makasih banyak ya. Kita akan bahas tentang perbedaan dari masa SMP ke masa SMA. Kayak masuk ke dunia baru kan? Biar obrolannya makin seru, aku ditemenin sama teman sekaligus rekan organisasi. Dia orangnya aktif banget di organisasi gitu. Terus suka sering bantu kegiatan acara sekolah gitu. Pasti punya banyak banget cerita yang seru. Kenalin, namanya Karista. Selamat datang Karista. Hai Fitri, hai pendengar semua. Senang banget nih bisa jadi tamu kalian lagi. Siap mendengar ceritaku dari yang lucu sampai bikin kaget waktu masuk SMA. Wah, asik banget. Kenalin diri dikit dong Karista, biar makin akrab sama pendengar kita. Oke, perkenalkan nama aku Raisya Risa Julialinggani, bisa dipanggil Rista. Aku menjabat sebagai Ketua Bidang Perkantoran. Aku mengikuti organisasi ini kurang lebih 2 tahun. Jadi sebelum masa transisi anak-anak dari SMP ke SMA sudah mulai hafal. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, bisa tanya-tanya langsung ya. Betul banget, aku juga sering lihat kesibukan teman-teman yang baru masuk SMA gitu. Terus lama-lama, yuk langsung kita bahas. Karista, pertama nih, kalau dibandingin sama masa SMP, apa sih beda yang paling kerasa banget pas pertama kali masuk SMA? Ceritain versi Karista aja. Banyak banget Fitri bedanya. Dari segi pembelajaran aja sudah mulai beda. Dulu waktu SMP masih sering dibimbing, tugas sekolah masih sering diingetin. Sekarang waktu SMA tugas makin banyak, pembelajaran makin banyak. Jadi otomatis waktu belajar kita juga makin panjang. Kalau kita nggak bisa mengatur waktu, ya kita bakal keteteran sendiri. Iya bener banget, aku dulu juga kaget loh, kayak belum lagi kayak ekstrakurikuler sama organisasi gitu. Terus ya, kamu sebagai ketua bidang perkantoran ya, lihat perubahan apa lagi nih dari segi kedisiplinan sama kebiasaan siswa? Nah itu dia, di SMA itu memang ada peraturan, tetapi penerapannya lebih ke tanggung jawab masing-masing sih, seperti pakaian, daftar hadir, pengumpulan tugas. Kalau dulu SMP itu masih sering diingetin, kalau di SMA mungkin diingetinnya itu nanti, kalau semisal waktu mau ada rapotan, baru diingetin tugas karena untuk penambahan nilai. Oke. Aku pas awal masuk juga kayak gitu. Terus nih, banyak teman-teman yang tanya, susah nggak sih menyesuaikan diri? Ada tips Kak dari Karista? Sebenarnya nggak sesuai yang dibayangkan sih. Penerapannya tuh cuma ada 2, berani bertanya dan mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalau ada yang nggak paham dari materi atau aturan, bisa tanya ke kakak kelas, teman, ataupun guru. Kalau mengikuti ekstrakurikuler juga banyak mendapat manfaat seperti mendapat ilmu, mendapat teman. Aku dulu juga gitu, dapat teman banyak juga dari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Betul banget Karista. Nah, terus kita bahas yang paling ditunggu atau ditakutin para siswa baru nih ya. MPLS, menurut Karista nih, apa tujuan sebenarnya MPLS itu? Apa beneran cuma buat kenalan aja kah? Banyak banget yang pikir kayak gitu ya Fitri. Padahal tujuan utamanya itu untuk melatih mental kita agar terbiasa dengan lingkungan, berani bertanggung jawab, terus kerjasama antar tim. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Ada serunya dan ada juga tantangannya. Semua disusun sesuai porsi masing-masing kok. Oke. Karista, ada momen seru atau lucu nggak pas ikut jadi panitia gitu pas MPLS? Ada banget, waktu aku jadi peserta dulu, waktu makan malam kan ada salah satu temanku itu lari ke kamar mandi, terus kepalanya tuh kebentur sama tangga. Terus juga ya, dulu itu disuruh bawa tikar. Kalian tahu temanku apa? Bawa kasur, tahu nggak? Enggak, emang bener bawa kasur? Beneran, jadi dia kan kembar, terus dia tuh bawa kasur dua-duanya. Wah itu lucu banget sih Karista. Oke kita lanjut. Kalau ada siswa baru yang masih agak takut atau bingung sama MPLS ya, pesan apa yang mau Karista sampaikan? Kalau menurut aku sih jangan takut, jangan tegang berlebihan ya. Anggap aja ini acara kumpul buat berkenalan aja. Tapi harus ikut aturan ya. Kalau ada teman yang jahil ataupun usil, nanti bisa lapor ke kakak panitia ataupun ke bapak ibu guru. Kita bakal jaga kalian kok. Oke Karista, apa aja sih kegiatan utama yang biasanya ada dalam MPLS di Smart 10 Studio? Ada beberapa sih, cuma aku sebutin yang penting-penting aja ya. Ada materi, ada public speaking, ada tanya jawab, dan masih banyak lagi. Oke,
ada aturan atau hal yang khusus wajib diperhatikan peserta saat MPLS di Semam 10 Sugio nggak? Ada beberapa. Yang pertama itu tidak boleh memakai atribut perguruan dan harus memakai atribut lengkap. Terus ID card-nya itu sesuai ketentuan gugus masing-masing. Terus menaati peraturan, tidak boleh berbicara kasar. Terus apa lagi ya? Menjaga akhlak. Nah, itu juga termasuk sih. Terus nggak boleh telat, harus datang tepat waktu. Kalaupun nanti telat, nanti kakak-kakak bakal jemput kalian kok. Oke guys, yang selanjutnya ya. Nah, balik lagi soal perubahan. Setelah melewati masa awal masuk, biasanya siswa mulai terbiasakan. Nah, apa keuntungan terbesar dari semua perubahan itu? Kita jadi lebih mandiri, berani berpendapat. Terus juga kita bisa membagi waktu, mana buat pembelajaran, mana buat hal lain. Itu juga buat bekal masa depan kita, entah itu buat kuliah ataupun buat kerja. Oke, benar sekali. Aku juga merasakan hal yang sama. Makanya, aku mau ngajak teman-teman baru yang baru masuk, jangan takut sama perubahan itu ya. Intinya, semua perubahan itu pasti ada tantangannya, tapi juga banyak kebaikannya ketika kita menghadapinya dengan senang hati. Betul banget Fitri, jangan sungkan untuk bertanya ya. Aktif mengikuti kegiatan, organisasi, dan nikmati prosesnya. Nah, terima kasih banyak ya Karista udah mau berbagi cerita dan tips untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar kita, apalagi yang mau masuk SMA. Sama-sama Fitri, senang banget bisa berbagi pengalaman di podcast ini. Nah, mungkin sampai di sini saja podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan ingat selalu pesan kita. IPM Semamse, bersama kita bisa bergerak.